Halo teman haters, weekend kali ini kayaknya enak nih bahas novel action. So, ini dia bukunya. Ya, judulnya adalah Sang Petarung. Ini novel ditulis oleh Rio Aryandra ya, dan terbit di Lovrins Pro. Pasti sudah tidak asing lagi dengan nama Lovrins Pro. Kita sering membahas buku-bukunya ya teman-teman. Sudah pasti kalau teman-teman yang sering nonton channel ini udah tahu gimana kualitas buku dari Lovrins. Khususnya untuk buku ini kita akan bahas sedikit saja mengenai buku performance-nya. Kita lihat di sini covernya itu didominasi oleh warna merah dan hitam yang gelap. Kemudian ada seorang petarung wanita yang ada di sana dengan posisi menyerang gitu ya. Dan menurut aku covernya ini cukup keren sekali dan mewakilkan isi buku ya. Kemudian untuk isinya menurut aku ini kayaknya terbitan Lovrins yang agak kurang rapi, atau memang aku mendapatkan satu buku yang memang percetakannya kurang rapi ya, tapi untuk desainnya keren sekali. Jadi ini adalah welcome page ya kan, ada tanda tangan dari penulisnya dan juga ada kata-kata dari penulisnya. Nah, kalau untuk kualitas dalamnya sendiri ya kan, ini kertasnya tebal seperti biasa. Lovrins jenis kertasnya tuh selalu tebal. Udah gitu ada kayak layout untuk ininya. Halaman pertama dalam setiap bab itu ada dibuat seperti ini ya kan, jadi sangat menarik sekali isinya, keren sebenarnya. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang pingin terbit di Lovrins Pro, itu kepoin aja media sosial mereka, semua alamatnya udah aku letakkan di description box. Udah gitu, kalau teman-teman ingin tahu lebih banyak lagi mengenai penulisnya ini, atau pingin kenalan atau pingin sharing tentang novel-novel laga seperti ini, tuh langsung juga kepoin Mas Rio Aryandra yang sudah aku letakkan media sosialnya di description box. Jadi kan, Sang Petarung ini menceritakan seorang perempuan bernama Isyana. Sosoknya pertama kali muncul itu langsung digambarkan sebagai sosok yang pemberani. Udah gitu gayanya agak tomboy. Udah gitu dia juga punya ilmu bela diri yang sangat mumpuni. Jadi semua gambaran ini direpresentasikan dari sebuah scene ketika dia menghajar seorang pelakor yang merebut suaminya. Sebenarnya dia memberikan pelajaran ini bukan karena dia cemburu aja, nggak sekadar karena cemburu, karena toh dia dan suaminya itu dulunya karena dijodohkannya gitu kan. Tapi ini si Isyana ini adalah seorang perempuan yang sangat menjunjung tinggi harga dirinya. Jadi dia menghantam si pelakor ini sampai mau mati, sampai berdarah-darah itu karena mempertahankan atau memperjuangkan harga dirinya gitu ya. Jadi harga diri ini adalah salah satu ciri dari sang petarung yang selalu digambarkan di dalam novel Sang Petarung ini. Udah gitu gara-gara kekerasan ini atau kasus penganiayaan ini masuk penjara lah si Isyana ini ya kan. Setelah dia masuk penjara, itulah kemudian nanti hidupnya akan berubah 180 derajat dari kehidupan dia yang sebelumnya. Jadi nanti dia akan ketemu seorang perempuan petarung lainnya bernama Cecilia. Tapi kalau Cecilia ini dia lebih ke Muay Thai ya, ilmu bela dirinya beda dengan Isyana yang mungkin dia kayak karate gitu ya, apa ya, aku lupa, taekwondo atau karate gitulah ya kalau misalnya si Isyana ini. Terus nanti dia juga ketemu dengan Brian, juga seorang petarung yang sangat tangguh dan juga tampan tentunya. Udah gitu ada seorang orang biasa namanya Andi. Dia ini anak SMA tapi dia hacker yang sangat handal sekali. Jadi dia ketemu orang-orang yang baru. Dia tidak hanya bertemu dengan orang luar biasa itu, tetapi dia juga ketemu dengan orang-orang yang jahat ya kan. Ya seperti misalnya ada anggota dewan yang psikopat ya kan. Juga dia bersinggungan dengan seorang menteri yang memiliki niat jahat. Pokoknya yang dua orang itu menginginkan si Isyana tamat riwayatnya gitu. Jadi sebuah kehidupan yang sangat-sangat berbahaya. Nah, untuk tahu lebih lanjut ceritanya, udah gitu kita cari juga nih apa yang bisa kita pelajari dari novel Sang Petarung ini. Makanya yuk kita sama-sama breakdown semua unsur-unsurnya satu persatu.
Ide cerita menurut aku cukup besar ini ya, big problem gitu ya. Ini mengangkat sebuah isu yang cukup besar, udah gitu menurut aku ini juga complicated ya, agak-agak sedikit rumit dan juga penuh-penuh dengan intrik sekali ya. Sebagian besar dari dalam ceritanya aku yakin memang terinspirasi dari sesuatu peristiwa yang memang terjadi di negara kita, di Republik Indonesia tercinta ini gitu. Udah gitu yang paling aku senang nih dari ide cerita yang diangkat, ada salah satu unsur yang diangkat, salah satu ragam bela diri yang ada di Nusantara, yaitu bela diri khususnya yang ada di Sumatera Barat ya. Kita tahu bela diri Sumatera Barat itu cukup diperhitungkan gitu ya, cukup keren sekali. Itu adalah suatu hal yang sangat istimewa ya dari buku ini ya kan. That's nice. Udah gitu kan woy, ide cerita kayak gitu yang udah besar sekali itu kemudian dieksekusi di dalam plot yang cukup intens. Sebenarnya sangat-sangat intens ya kan. Jadi di beberapa tempat kita itu terkadang sebagai pembaca cukup megap-megap gitu dibuatnya ya. Jadi tensi dari novel Sang Petarung ini kayaknya always menanjak, meroket ya kan, meroket, bahasa presiden kita meroket. Udah gitu nanti pada saat tertentu di sebuah level yang tensi yang sangat tinggi itu bertahan cukup lama dan konstan ya, begitu saja gitu ya. Untuk yang suka ketegangan atau suspense yang memang sangat rapat seperti ini, novel ini cocok sekali ya. Tapi untuk teman-teman yang mungkin suka cerita dengan tensi yang dinamis, mungkin ini menjadi sebuah tantangan ya. Di sini penuh sekali dengan pertarungan-pertarungan yang never ending ya. Sepertinya kayak nggak habis-habis nih. Baru lari dari sini, sedetik kemudian kayak udah selamat, ada lagi. Pokoknya capek kali lah si Isyana ini. Tapi yang paling menarik menurutku adalah pembukaan dari cerita ini. Jadi plotnya itu diatur, si Isyana lagi cerita gitu ya sama seseorang yang mewawancarainya, katanya untuk riset gitu ya. Jadi ada orang yang mewawancarai dia, terus cerita itu digelontorkan dari Isyana melalui bahasa dia. Jadi ini pakai point of view first person ya. Jadi first person dari sudut pandang Isyana ini. Jadi pakai aku gitu. Jadi itu terus sampai nanti ke middle point, baru konstelasi plotnya itu akan berubah sama sekali ya teman-teman. Nah, yang aku sayangkan dari plot ini sebenarnya menurut aku cukup banyak ya rantai-rantai plot itu yang agak longgar. Bisa jadi karena pembaca atau kita itu kurang diberi alasan-alasan yang kuat dan masuk akal akan terjadinya sebuah peristiwa, atau mungkin keputusan yang diambil dari karakter yang ada di novel ini gitu ya. Tapi memang beberapa hal itu sengaja disembunyikan alasannya. Belum tentu ada sebuah kejadian yang alasannya kita tidak tahu pada saat itu, tapi nanti sebenarnya kita ketahui di akhir. Itu adalah hal yang sangat berbeda dengan yang aku katakan tadi, bahwasanya ada beberapa yang alasannya itu tidak kuat. Memang itu sengaja dilakukan penulis menurut aku sebagai pengecoh kita aja gitu ya. Oh, kita agak sulit menebak ini sebenarnya ceritanya seperti apa gitu ya. Dan itu menurut aku menambah keseruan gitu kan. Tapi banyak hal lain yang menurut aku kurang kuat gitu jalinan plotnya. Memang aku sadari bahwa informasi dari penulisnya Mas Rio Ariandra ini bahwasannya Sang Petarung ini dituliskan selama 1 bulan aja. Jadi ini adalah salah satu karya atau naskah yang berasal dari Parade menulis Lovrins ya. Seperti kita ketahui, Parade menulis Lovrins itu adalah tantangan menulis selama 1 bulan gitu ya. Jadi itu membuat mungkin tidak punya kesempatan untuk mengendapkan karya, sehingga mungkin ada banyak yang terlewat plot-plot yang longgar itu tadi ya. Jadi tidak sempat untuk diperbaiki. Tapi teman-teman, sangat disayangkan ya bahwasannya ide yang sangat besar seperti ini, aku sangat suka sekali idenya gitu kan. Tetapi kemudian gara-gara waktu yang sempit itu jadi kurang dinikmat. Ibarat kata kalau misalnya kita cerita ini adalah sebuah rumah, ini adalah batu bata dengan kualitas yang bagus disusun, tetapi kemudian perekatnya itu yang kurang rapi gitu ya. Ada yang masih semen-semennya itu mungkin yang kurang rapi dalam pengerjaannya menurut aku gitu ya, untuk merekatkan itu tadi, sehingga beberapa ada yang longgar gitu. Jadi bagi teman-teman mungkin yang menyelenggarakan ini aku aja ya, karena aku beberapa kali menemukan naskah-naskah yang itu hasil dari lomba menulis 1 bulan. Itu rata-rata masalahnya ada pada kelonggaran plot itu tadi. Kalau istilahnya kita bilang plot hole gitu kan. Nah, itu banyak terjadi karena tidak sempat untuk mengendapkan. Jadi teman-teman, boleh kita bikin tantangan 1 bulan, tapi dalam proses penerbitan naskahnya tadi sebaiknya itu diedit melalui editing yang cukup ketat, sehingga cerita yang sangat bagus itu bisa dipresentasikan atau dipersembahkan dengan sangat bagus pula. Kalau namanya cerita yang bagus,
pasti bisa meningkatkan penjualan ya kalau misalnya dalam kacamata marketingnya gitu ya. Cerita yang bagus pasti juga akan meroketkan penjualan gitu. Itu hanya pandangan atau opini pribadiku aja sebagai pembaca yang sering sekali membaca naskah-naskah dari perlombaan-perlombaan menulis selama 1 bulan gitu ya. Nah, untuk gaya penceritaannya menurut aku kata-kata yang tepat itu adalah unik ya teman-teman, unik. Meskipun memang banyak sekali aku temui kalimat-kalimat yang kurang kata-kata gitu ya kan. Dalam seni kata semacam karya novel seperti ini, pemahaman itu adalah kunci utama dari segala-galanya teman-teman. Jadi pemahaman dari pembaca itu bisa kita dapatkan kalau kita menyusun kalimatnya itu juga bisa mudah untuk dipahami gitu ya, atau kalimat yang efektif. Tapi dari gaya penceritaan, sesuatu yang bisa aku kasih jempol di sini adalah deskripsi dari laga itu sendiri, deskripsi dari aksi atau pertarungan, atau kalau kita bahasa sehari-harinya adegan berantemnya itu teman-teman luar biasa sekali menurut aku ya. Karena bagiku bikin deskripsi orang berantem itu susah sekali ya, karena satu, penulisnya itu paling tidak harus tahu adegan-adegan atau jurus-jurus silat ya kan kayak mana, dan juga dia harus bisa mengejawantahkannya itu dalam kata-kata, dan tidak hanya dalam kata-kata kaku tetapi juga harus luwes sehingga itu bisa menjadi adegan yang hidup. Dan menurut aku Mas Rio ini punya bakat di sana. Jadi pas adegan perkelahian itu kita memang nggak fokus ke dalam kata-katanya, karena yang kata-kata yang dipakai pada saat itu memang sangat simpel aja. Dia menjepit dengan ketiak, kemudian dia lancarkan. Jadi kita langsung bisa membayangkan bagaimana sebenarnya aksi pertarungan itu tadi gitu ya. Jadi keren sekali. Karakter building semua protagonis yang ada di dalam Sang Petarung ini menurut aku sudah terbangun karakternya dengan baik. Jadi mereka punya backstory masing-masing sehingga menjadi alasan yang kuat kenapa mereka pada hari itu menjadi orang yang seperti itu gitu ya, menjadi siapa dan apa orang itu pada hari ini. Jadi backstory-nya cukup jelas. Tapi perlu diingat teman-teman, kalau misalnya kita itu punya villain atau musuh, itu kalau bisa karakter buildingnya itu justru lebih detail atau justru lebih dalam dari protagonis kita sendiri. Kenapa teman-teman? Supaya pembaca itu atau kita itu percaya kenapa dia bisa berbuat sejahat itu gitu. Juga akan lebih percaya dengan kenapa mesti protagonis kita itu mengalami penderitaan yang begitu dalam gara-gara kejahatan si antagonis ini tadi atau villain kita ini tadi, sehingga cerita itu akan menjadi lebih nyata dan lebih meresap gitu ya kan ke dalam dunia pikiran pembaca kita. Oke, untuk tata bahasa banyak, seperti aku katakan tadi, banyak kalimat yang tidak terkonstruksi dengan baik ya, jadi banyak yang kekurangan kata gitu ya kan. Udah gitu susunannya juga ada beberapa yang sulit dipahami, dan juga pastinya ada typo. Jadi kalau misalnya aku lihat di buku ini, editor itu kok nggak ada nama editornya, sepertinya ini di editing, self editing gitu ya. Agak riskan juga sebuah buku itu tidak punya editor. Aku nggak tahu lah proses kayak mana penerbitannya, atau memang nggak dicantumkan di sini nama editornya gitu. Tapi itu sangat riskan sekali terhadap kualitas atau mutu sebuah buku ya teman-teman. Jadi nggak ada yang memeriksa gitu ya, nggak ada yang memeriksa untuk yang kedua kalinya, itu sangat bahaya sekali. Nah, aku ingin memberikan satu highlight aja di dalam tata bahasa, yaitu untuk kata pada dan kepada. Jadi itu ada perbedaan ya teman-teman. Kita ambil contoh di halaman 22. Di sini ada sebuah contoh yang pakai kata pada. Aku akan bacakan. Si penelepon seolah-olah memberi instruksi pada Om Jer. Nah, kita akan lihat dulu di puebi kita ya, apa sih sebenarnya perbedaan pada dan kepada. Kalau persamaannya, pada dan kepada ini sama-sama kata depan ya teman-teman, atau yang disebut dengan preposisi, tapi penggunaannya itu berbeda. Kalau kepada itu biasanya merujuk kepada orang, ya kan, merujuk orang gitu ya kan. Tapi kalau pada merujuk pada waktu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau penjelasan yang lebih detail lagi, silakan buka Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesianya. Kalau ada yang fisik silakan buka sekarang. Kalau misalnya tidak ada, online aja. Kita cari apa perbedaan pada dan kepada. Kemudian kita periksa lagi yang tadi halaman 22 tadi.
apakah benar penggunaan pada di kalimat tersebut ya. Penelepon seolah-olah memberi instruksi pada Om Jer. Kita tahu Om Jer ini adalah orang, jadi lebih benar penggunaannya adalah memakai kata kepada. Jadi kalau pada ini lebih ke waktu ya, pada tahun 1974 gitu ya. Nah, untuk kutipan favorit, aku senang sekali kalau sudah dalam tahap ini ya, karena namanya juga yang favorit pasti membuat kita menjadi senang gitu ya. Jadi aku akan membacakan apa ya, kayak di bagian dari bab pembukanya itu supaya teman-teman bisa merasakan bahwasannya novel ini punya suatu bab pembuka yang sangat menjanjikan dan sangat seru sekali ya. Aku akan bacakan. Bagiku, pernikahan adalah sebuah kebodohan yang paling tolol. Seandainya aku menolak saja permintaan orang tua saat itu, mungkin tak akan begini jadinya. Mungkin aku tak di sini, tak duduk di bangku ini. Walau suamiku sudah jelas bermain gila dengan wanita lain, mulut ini tetap bungkam. Aku bukan tipe orang yang menyelesaikan masalah dengan bicara. Tak cukup rasanya kata-kata mewakilkan perasaan. Aku memang lebih suka berteman dengan laki-laki sejak kecil. Lebih menantang rasanya bermain sepak bola daripada sekadar bermain boneka. Hal itulah yang menjadi sebab orang tua segera menikahkanku selepas SMA. Alasan mereka takut kalau aku ini mengalami kelainan secara seksual seperti wanita tomboy lainnya. Sudah berbagai cara aku mencoba menolak menikah, tetapi mereka sungguh keras kepala. Tak ada yang mampu melawan keinginan ayah. Well, sebenarnya nanti ada terjadi sebuah kelonggaran plot ya, tapi nanti teman-teman baca sendiri di mana itu terjadi, ya kan? Oke, untuk menutup video kita kali ini, aku akan kumpulkan 4 hal yang bisa kita ambil, 4 pelajaran yang bisa kita ambil dari novel Sang Petarung ini supaya bisa teman-teman terapkan dalam kepenulisan teman-teman nanti ya. Yang pertama, perhatikan susunan kalimat, karena kalimat yang baik akan menghasilkan pemahaman yang baik pula kepada pembaca kita. 2, perkuat kuncian plot kita dengan alasan-alasan atau motivasi-motivasi yang kuat pula. Berulang kali periksa naskah teman-teman, periksa lagi, sampai yang namanya plot hole itu benar-benar disappear. 3, jangan lupa jika kalian punya karakter villain atau musuh, perdalam lagi karakter buildingnya sehingga dia punya alasan yang sangat kuat kenapa dia berbuat sangat jahat. 4, dari novel Sang Petarung ini, teman-teman bisa punya referensi bagaimana sih cara mendeskripsikan sebuah adegan laga atau berkelahi dengan baik dan benar itu. Karena adegan laga merupakan kunci dari berhasilnya sebuah novel action. So, selamat menulis teman-teman. Kalau ingin menambah koleksi naskah atau koleksi novel yang bergenre laga atau action, teman-teman jangan ragu untuk memesan Sang Petarung. Langsung aja hubungi penulis atau penerbitnya di media sosial yang sudah aku letakkan tadi di description box. Untuk teman-teman yang ingin bukunya sama-sama kita bedah juga di sini, langsung aja email aku di ramadayantisaragi@gmail.com. Nanti kita akan ngobrol di sana kayak mana tata caranya, ya kan? Oke, teman-teman kalau misalnya suka video ini jangan ragu lah untuk like, komen, dan juga share. Dan juga jangan lupa lah subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kita bisa ketemu lagi nih, cepat-cepat ketemu lagi nih di video selanjutnya nanti. See you everybody. Oke, jangan lupa ngopi ya teman-teman.